Dimas, 3 pemain tim andalan lu siapa untuk 2021? Seru nih. Yang pertama pastilah Lovre. Asik. Mantan tim gue. Lovre. Oke. Halo semuanya, ketemu lagi dengan kami di sini. Ada gua Idan dari Main Basket, Dimas Muhari, Santun Frederick. yo. ketemu lagi sama kami di sini. Kita akan ngobrol hal yang anget banget Kayak di pisang, Main Basket Podcast. Oh iya, lu ngomong kayak pisang. Nah, gue mau nanya dulu deh. Gue nanya, apa makanan favorit lu? Langsung cepat, gak usah mikir. Makanan favorit lu apa? Mie. Sate. Dimas suka mie, Santun suka sate. Hari ini obrolan kita akan jauh lebih enak daripada makanan-makanan favorit lu. Gak nyambung. Ya, nyambung boy, ini enak banget. Kita akan ngomong tentang proyeksi tim terbaik di IBL 2021. Gua punya jagoan. Gue pengen tahu nanti. Semuanya jagoan lu bukan? Enggak lah, gue batasin lah, nggak boleh banyak-banyak. Lu jagoin. Kenapa? Harus berapa tim? 2 cukup nggak atau 3? 3 lah. 3 lah ya. Oke, boleh 3. Berarti 3. Oke, 3. Oke. Nanti gue akan sebut 3 jagoan gue siapa. Dimas jagoannya siapa? 3. Lalu Santun sebutkan 3 jagoannya. Ini untuk 2021 ya. Oke. Alasannya boleh apa aja. Jadi, tapi paling enak sih sekarang karena akan mulai kemarin roster sudah keluar. Untuk yang mau lihat bisa di mainbasket.com. Terus perpindahan pemain, pergerakan pemain juga bisa dipantau tuh di mainbasket.com. Jadi sekarang kita praktis sudah bisa lihat tuh siapa aja yang ada di tim masing-masing sekarang. Iya. Langsung aja. Sama nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa sama nggak apa-apa. Dimas, 3 pemain tim andalan lu siapa untuk 2021? Seru nih. Yang pertama pastilah Lovre. Asik. Mantan tim gue. Lovre. Oke. Terus tim debutan baru West Bandit. West Bandit. Baru ya pertama ya. Sama debutan baru juga sih ini. Ya. Ayo siapa ayo? Bali. Iya. Bukan dong. Hah? Timnas muda gua. Wah, asik. Curang. Boleh dong. Boleh ya? Oke. Masalah ya. Tapi dia udah bisa ikut playoff toh? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Oh, cuma Setidaknya season aja. Siapa tahu dia bisa menang semua pertandingan. Bisa jadi. Oke, bisa jadi. Iya. Menarik. Santun. Bali United tim baru. Debutan. Wah. Oke. Lu nyontek Dimas? Enggak. Kan karena ada konco kan. Ada konco gitu. Terus? Yang kedua timnas muda. Itu sama. menarik itu. Pemainnya Sama. muda-muda. Timnas muda. Agresif. Oke. Muka-muka baru lah. Ya. Yang ketiga Pelita Jaya. Pernah juara dia kan? Oh, PJ. Pelita Jaya. Iya. Wah. Oke. Kandidat kuat juga itu. Ya. Lu enggak? Gua. Iya. Gua main aman gua. Ayo boy, Gua apa main boy? aman. Gua Satria Muda. Oke. Pelita Jaya. Oke, sama. Sama satu lagi. Yang menurut gua bisa nendang ke belakang kayak kuda hitam. Bima Perkasa, Yogyakarta. Oh iya ya. Bima Perkasa. Iya, Banyak temen lu tuh di situ Iya, tuh. banyak. Semua juga temen lu sih tapi. Pelatihnya baru dia kayaknya. David Singleton. Oh, bekas. Tapi udah main. Mantan. Udah pernah ngelatih. Udah pernah. Mantan baru pelatih di situ. Pasifik. Iya, Baru iya. di situ. Boleh. Kita mulai nih ya. Boleh. Apa alasannya? Alasannya? Dimas nih tadi bilang apa tadi Mas? Lovre, Louvre, West West Bandits dan Timnas Muda. Kita mulai satu-satu aja Tun. Boleh. Ya. Iya. Gue tahu nih lu akan mencari pembenaran terhadap Louvre. Apa alasan lu kenapa Louvre? Saat gue main sih gue udah pengen banget tuh juara sebenarnya. Oke. Cuma karena Cuma ada, nggak dimainkan. karena ada itu loh Bang Corona. Ya. Oh iya kemarin udah selesai ya. Ya. Gue ada feel itulah merasakan wah gue bisa nih masuk final nih gitu loh. Kalau sekarang ada satu pemain naturalisasi nih di situ. Asik. Ya nggak di Lovre. Ada Jamar Andre Johnson. Kenapa lu yakin banget Jamar bisa ngangkat Louvre? 1, 2 malah dia 2 kali juara nih. Main di Liga Pro, salah satunya Liga Pro tertinggi di Indonesia, udah 2 kali dia juara. 1 sama CLS, 1 sama SM. Betul. Dan di CLS dia jadi MVP regular. Iya. Saat itu. Iya. Itu debut pertama lagi. Iya. Debut pertama dia main di Liga Pro Indonesia.
Rookie of the Year itu. Berarti 2 ya? Iya. Rookie of the Year dan MVP ya? Iya. Terus saat di SM memang dia nggak dapat MVP reguler, tapi dia MVP final. Ya, itu luar biasa sih. Dominasi kan berarti kan? Dominan. Jamar waktu di SM buat Gila gua ya? luar biasa sama Gila Dior ya? ya, sama Iya. Dior hebat. Nah, harapan gue dia kayak gitu juga nih. Nggak cuma dia nih. Ada satu lagi teman gue juga. Siapa? Baru gabung nih sama Lopre. Siapa? Shooternya CLS dulu. Shooter timnas juga ya? Oh iya benar, Iya. shooter timnas. Sandi yang nggak Timnas. keceng lagi. Keceng lagi. Nah, kalau Sandi saat ini punya pengalaman yang lebih kalau menurut gua. Ya, Pernah ya, betul, juara di setuju. IBL, pernah juara di ABL. ABL, Dia luar udah biasa. merasakan liga internasional berarti kan ya. Iya. Asia, walaupun Asia tapi tetap aja namanya internasional. Asia udah berbeda kan. Beda level. Beda level dah. Dan itu juga harapan gua kenapa Lopre bisa juara nantinya atau lah Iya, bersaing di papan atas lah karena kan Iya, Lopre iya. termasuk tim baru dong. Iya, iya, Betul, Ya, betul, baru betul. tahun Betul, 2000 betul. dan 2020 juga pertandingannya cuma 2 bulan. Iya, iya. Nggak selesai lagi ya? Iya, nggak selesai lagi. Jadi ya itulah kenapa si Lopre harapannya sih gitu sih. Tun, lu tadi siapa? Bali. United. Iya, Apa Bali alasan United. Bali? Bali United ini punya 3 nama yang udah pernah juara IBL. Nah, Oke. siapa tuh? Coba Siapa tebak, tuh? siapa? Siapa tuh? Gua Yeriko, Yeriko. Yeriko nggak pernah juara Hongkong. Oh, mungkin Koming. temannya dia tuh Yeriko kali. Temenmu Yeriko. Yeriko, temen. Tadi kan ada temen konco dia. katanya kan Iya, Yeriko. iya. Yeriko, kalau dia merasa teman. Kamu ngerasa temen, aku juga ngerasa Iya. temen sama Yeriko. Punya 3 nama yang udah pernah Oke, juara siapa? IBL. Koming. Daniel Wenas, Koming, sama Tri Hartanto. Tri Bagong. Yo, Wah, ini kayaknya pada nggak tahu loh Tri Hartanto pernah juara. Tahu lah. tahu lah. Gua rasa nih, perasaan gua nih, Masa? banyak yang nggak tahu loh. Ini mungkin baru tahu dari dia nih. Iya, Tri Iya. Hartanto Bisa jadi juara loh. juara bareng PJ ya. Iya, banyak yang nggak tahu. Iya, bareng PJ tahun Daniel 2017. Wenas. Daniel Wenas itu musim lalu kandidat MVP. Iya, iya, Paling iya. terkuat dia. Mabro. Mabro dan Dan Lenas. dia paling produktif. Ya, Di? Top skor secara keseluruhan di tahun lalu. ya, ya. Musim lalu. Di lokal kali ya. Oh iya, dia 1000 poin. Ah, Oh, iya, iya. Benar. Terus ada Koming. Oh, iya. Koming kan luar biasa. Ya. Ya. Menurutku Bela itu salah Timnas, satu ya salah satu center atau big man yang dominan. Paling dominan lah menurutku. Dia pernah MVP di NBL Iya, 2013. Terus Sama gua tuh kurang ajar lu, Ming. Iya, dia iya, iya. punya Colongan nih komik. Lutfi yang dari NSA tahu? Lutfi Koswara. Iya, 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 Lutfi Sultan. Koswara. Dia Iya. juara PON Jabar 2016 ya. Emas pokoknya gue Iya, emas, ya. tahun pastinya Emas. berapa tuh ya? Iya, Ah, 2016. emas, betul. Itu sub shooter kan? Ya, ya, Wih, ya. kalau Mirip-mirip sama Keceng. Mirip Iya, ya, mirip dia Keceng. nunjuk gua kira mirip-mirip sama Dimas. Ya, enggak dong. Mirip-mirip sama kayak Terus yang terakhir dia Rico. Beda tinggi, beda. Rico Tuasela. Wah. Ini lagi pick-picknya dia main. Betul. Lagi pick-picknya lagi bagus-bagusnya. Atletis. Sekarang harusnya dia main point guard ya. Ya, Harusnya ya. dia main point guard. Pasti timnya itu bisa lebih ya nunggu dia ngobrak-abrik lah. Ya, Ngobrak-abrik. Si Wenas nunggu passingan, tembak. Ya, ya. Oke lah, kuat lah ini menurutku ya. kuat. Tinggal kamu boy apa boy? Berapa tunggu lu? Peringkat berapa? 5 apa 4? Juara. Oh iya, Ya, mau apa peringkat sih? berapa? Apa? Gimana? Juara lah. Oh, juara. Ngapain? Juara. Oke. Juara dong. Oke. Oke, next. Gua ya, Dilan. gua nih main aman. Gua main aman. Gua langsung bahas dua-duanya nih. Siapa tuh? Satria Muda Sama? dan Pelita Jaya. Langsung dong, Gua Langsung. untuk dua tim ini buat gua alasannya bukan pemain, Duh. tapi manajemen. Ah, oke. Gua perhatiin Menarik, ya, menarik. ya, Manajemen. dari sisi manajemen. Oke. Mungkin manajemen ini dalam tanda kutip adalah keuangan kali ya, kenyamanan finansial atau apa. Walaupun kita sebenarnya juga nggak tahu-tahu amat, tapi lu pasti tahu lah. Lu pasti tahu gimana rasanya waktu jadi pemain. Lu mungkin pernah berbagi cerita sesama pemain di PJ dapat apa, di SM dapat apa, waktu itu lu di CLS dapat apa. Tapi gue lihat adalah kemapanan manajemen itu sangat berpengaruh bagi sebuah tim untuk berprestasi setinggi mungkin, bahkan bisa sampai juara. Gue kumpulin catatan. Oke. Dari tahun 1999 sampai 2000 lah. 99 ke sini itu hanya ada 4 tim
Yang juara. Yang mendominasi liga ini. 4 tim yang juara, 2 dominasi. Oke. 1 Satria Muda, 1 Aspak Jakarta, Setapak Jakarta. Lalu kemudian dari keduanya ini muncul lagi yang ketiga adalah CLS Knights. CLS Knights. Juara waktu tahun 2016. Habis CLS juara, Pelita Jaya juara. 4 itu aja ya? 4 itu. Bahkan kalau lu tarik mundur ya, lu tarik mundur sampai ke tahun 88 tuh. Oke. 88 itu cuma nambah 1 yang juara. Siapa tuh? Prawira waktu itu namanya masih Hatex. Oh, Panasia. Prawira. Oh, iya. Ya Panasia, Hatex, Panasia, Garuda, lalu kemudian Prawira. Intinya begini, gue perhatiin tim-tim ini, tim yang kalau kita ngikutin IBL, NBL, tim-tim yang adem, ayem gitu, nggak ada kayak kerasa kurusuk, anjir gaji belum dibayar, apa gitu. Kalau gue ikut, itu dulu belum ada sosial media kali belum. Jadi kalau gue ikut tur seri-seri ya, mulai dari NBL, kemudian IBL, gue ini tim-tim yang nginepnya di mewah-mewah mulu nih hotelnya nih, enak-enak. Makannya enak-enak. Gue kebetulan kemana makan di pinggir jalan, mereka di restorannya. Itu endorse. Oh endorse. Endorse itu. Berarti jago juga. Jago juga, manajemennya jago berarti. Manajemennya. Jadi buat gue itu penting. Jadi kemapanan sebuah manajemen, walaupun gue tahu nih Bali United itu di sepak bola, di sepak bola kan terkenal mapannya. Bajunya juga termasuk baju yang banyak tulisannya. Itu ya. Bajunya termasuk banyak tulisannya, itu banyak duit gue rasa di Bali United. Tapi belum punya sejarah, belum punya sejarah gitu. Jadi itu gua yang gua jagoin. Berarti di manajemen ya? Di manajemen, dan ini gua sudah menang nih dibanding lu berdua. Iya sih. Lu Frey baru 2 tahun, lu baru 1 tahun, jadi prediksi gua kuat banget yang di sini. Bisa jadi sih memang. Ya. Apa ya? Kayak mau bantah nggak lu, Ton? Enggak, Boy. Iya, selesai. Kita ini kan hidup di masa depan. Wih. Loh. Dan menutup kemungkinan di sampai 2030 Bali United ini bisa 5 atau 6 kali juara. Asik. Nggak tahu dong. 5 atau? Itu kan masalah lu, Bro. Tunggu ntar gue tanya lu, berapa kali Bali United juara sepak bola? 1 kali ya? Padahal dia baru ya. Terhitung tim baru ya. Iya. Oh iya, terhitung tim baru ya? Iya. Tim baru. Banyak uang ya timnya. Iya, termasuk yang banyak uang. Termasuk yang stabil lah. Gini Mas. Stabil ya harusnya ya. Kalau kata pepatah tuh, apa yang lu tabur bakal lu tuai kan. Asik ya. Itu kan. Jadi ya butuh pengorbanan lah untuk mendapatkan hasil. Itu yang dilakukan 4 tim besar itu kalau Iya. Pengorbanannya banyak banget loh. Bisa jadi mungkin apa ya? Hal serupa dilakukan oleh Louvre musim lalu ya. Harusnya, maksudnya kalau mau buat sebuah tim pro itu harus cinta dulu sama basketnya, cinta banget lah. Iya, ya kan? Pengorbanannya kan itu gitu. Belum tentu sponsor yang mereka dapat tuh belum tentu mereka cari, tapi punyanya mereka. Bisa jadi kan? Iya. Gue punya perusahaan ini. Jadi emang udah kuat ya? Iya, emang udah. Ya harapannya semua tim punya kayak begitu tuh. Amin, jadi ya nggak 4 itu aja. Nggak kayak dia nih main aman. Kayak kita dong ya Mas ya? Iya. Ini yang baru dong. Loh kan ntar siapa yang prediksinya terbukti kan? Iya. Kemungkinan besar ya gue lah. Ini dong timnas muda dong kita bahas. Boleh, itu kan pilihan lu, silakan. Timnas muda, kita berdua nih ya. Lu sama-sama timnas muda nih. Iya, lu duluan, kenapa lu timnas muda? 1, deretan pelatih nih. Wah, sih. Top semua. Iya. Bekas pemain top. Ada bekas pelatih juara. Iya. Manajernya pemain top. Timnas pernah, juara Sebutin pernah. namanya siapa? Andi Batam. Udah? Okay. Berarti kan punya peran yang sangat besar tuh manajer. Manajer tuh nyari pemain ya. Iya. Masuk ke coach, ada Yobel Sondak head coachnya. Iya. Yayan asistennya. Koko Heru juara kemarin ABL. Iya. Terus ada pelatih fisiknya CLS. Derry Drew. Jadi sebenarnya deretan manajemennya kalau timnas muda. Iya, timnas muda tuh hebat. Iya. Mereka punya pengalaman nggak cuma di pelatihan tapi di permainan juga. Maksudnya pernah jadi pemain, pernah jadi pelatih. Iya. Jadi komplit. Iya, betul. Nah, secara permainan Sabar bos. Simpen lu contekan tuh. Yang gua harap nih ya dari pemain timnas ini, buat pemainnya nih, pelatih sama manajemen udah ya. Yang gua harap buat pemain timnas muda saat nanti udah masuk liga, harapannya adalah punya defense yang benar-benar pressure tim lain. Oke. Napas masih panjang ya. Masih muda. Masih panjang. Kalau bisa dari quarter 1 sampai quarter 4 full court. Capek loh, Bro. Capek. Kalau dikejar-kejar pemain muda itu. Lu mah capek udah umur. Iya. Kenapa gue ngomong gitu? Karena itu yang gue lakukan saat gue main di mahasiswa.
Oke. Jadi quarter 1 sampai quarter 4. Skill masih kurang toh? Iya. Skill masih kurang, fisik masih lumayan. Iya, cuma ya lari sana lari sini. Dan gua namanya timnas muda. 12 pemain harusnya pemain terbaik dong. Ya. Capek ganti dong. Iya, iya. Coachnya mau ganti siapapun harusnya bagus semua. Ya aman. Betul. Nggak ada pikiran, aduh gua ganti ini nanti. Enggak dong. Dia udah gak sabar ngomong gue. Jadi timnas muda ini gua harap bisa merusak semua pemain-pemain yang berpengalaman di pro yang udah taruhlah udah berumur lah. Kebingungan nih buat bawa bola nih, panik gitu loh. Itu yang gua harap dari timnas muda. Jadi timnas muda bisa bersaing, siapa tahu menang terus sampai bisa peringkat 1 sih, walaupun nggak lolos playoff ya. Iya, nggak masalah gitu loh. Boleh. Itu yang gue harapkan. Ini boleh. pengharapan. Iya. Santun? Ya ada teman lagi? Nggak. Ada teman? Masa nggak ada? Ada lah. Timnas muda ini memang ada nama-nama yang menonjol, Arigi, Yuda, Firdan, Hendrik. Cuman yang menarik bukan mereka kok. Siapa? Ada satu nama yang menarik buat teman nama bukan? Bukan. Kenal tapi kenal. Dan sering dia menonton dia. Tinggi nggak? Nggak, pendek. Namanya Marcelino Bonfil. Itu banyak orang nggak tahu, mungkin banyak nggak tahu. Tetapi harusnya tahu. Oke. Ini anak luar biasa. Iya, benar, punya hati yang besar. Visi bermain yang sangat bagus. Visi bermain. Fisik yang bagus. Dan mentalnya luar biasa kuat. Seharusnya kalau dia pelatihnya memberikan kesempatan yang cukup, ini anak jadi luar biasa. Bisa menjadi seperti Inal, tahu Inal? Inal. Point guard. Menurut saya point guard terbaik sepanjang ada liga profesional di Indonesia menurut saya loh. Bisa seperti itu potensi. Kamu ngomong gitu di depan ini? Nggak, itu pemain favorit gua juga Inal. Pemain favorit untungnya pemain favorit lu juga ya? Sangat pemain favorit. Ini Bonfil luar biasa. Iya. Tapi yang lain juga oke. Cuman timnas muda ya. Karena saya lebih banyak melihat dia. Iya. Dia 2 kali ikut All Star DBL, pernah MVP juga. MVP ya. Yang paling unik, dia kecil. Tapi apa ya? Dia mengatur permainan tuh begitu cepat. Nggak ada nahan bola. Jago ya. Passing cepet. Dia mengatur. Dia drive. Nabrak dulu, mundur, nembak. Iya. Oke banget itu dia. Iya. Gue sih luar biasa sih. Ya, Bonfil gue juga sepakat lah beberapa. Walaupun bukan semata Bonfil ya. Iya. Bukan karena gue juga sudah lihat beberapa pemain ini main kayak misalnya Arigi itu luar biasa. Excellent in defense buat gue ya waktu gue pernah lihat dia 3x3 di Jakarta waktu itu defense luar biasa. Tapi gue tambahin nih, gue bela lu berdua ya yang mungkin lu lupa dari timnas muda. Ada 2 pemain yang akan sangat bisa membantu mereka nanti. Siapa? Brandon Jawato dan Lester Prosper. Jangan bro, maksudku gini. Gak usah diomongin tuh. Udah sering diomongin. Maksudnya kita bahas. Gak usah diomongin. Anak-anak ini loh. Anak-anak yang muda-muda ini loh. Jiwa-jiwa muda. Iya, potensinya luar biasa. Itu yang lebih penting sebenarnya. Mungkin si Jawato sama si Prosper. Kalau itu kan udah diragukan lagi. Harusnya mereka support aja lah. Kayak ada satu nama lagi yang gua sangat pengen ngelihat dia nih berkembang. Armando. Jelaskan, ceritain dikit tentang Armando. Ya, jadi tuh pemain dari Papua ya, betul. Papua, oke. DBL All Star 2018. Oke. Punya dulu kan kita kalau di DBL Camp tuh ada namanya pelatih-pelatih dari Australia WBA. Iya. Nah, pertama kita kan nggak tahu nih pemain dari Papua, para trainer yang DBL Camp. Iya. Ini tinggi. Si Armando setiap melakukan layup nggak pernah layup. Ngedang. Oh iya. Ngedang. Ya bukan layup, itu slam dunk namanya. Enggak, maksudnya kita nyuruh latihannya ini layup ya, nggak mau ngedang terus. Oh iya. Setahu gua ya, maaf. Ya. Pemain Papua biasanya fisiknya paling bagus. Iya. Secara skill, visioner masih belum, bukan kurang ya, masih belum. Iya. Jadi gue nggak berharap sebenarnya sama dia. Hari pertama si WBA bisa langsung dengan visinya, pemain hebat ini kata dia. Si Armando. Dia ngomongin gitu. Iya. Boleh nggak gue bawa ke Australia? Bilang begitu? Iya. Itu siapa? Armando. Enggak, nama pelatihnya siapa? Pelatih Australia. Plahov, Andrew Plahov. Iya. Wow. Berarti nggak main-main dong ya? Yang lihat. Iya, makanya. Iya dong. Nggak main-main kan. Yang belum kenal Andrew Plahov itu pelatihnya DBL Camp. Setiap sudah mungkin hampir 10 tahun di DBL Camp.
Mantan pemain nasional Australia 4 kali Olimpiade dan beliau itu kalau di Australia gue pernah ngalamin dia kayak Michael Jordan Australia. Legend Australia ya. Dia pemain Wildcats, Perth Wildcats, legendnya Perth Wildcats, legendnya timnas Australia dan dia bilang Armando keren. Yoi. Oke. Itu hari pertama loh. Hari pertama. Biasanya kan kalau kita nih trainer harus lihat beberapa hari dulu. Ya, dia langsung hari pertama. Oke. Nah, itu yang pengen gue lihat, ternyata ada namanya dia di timnas muda. Jadi harusnya bisa jaga koming enggak? Ya, betul. Kan? Bisa jaga koming. Lebih tinggi pada koming. Iya, makanya. Dia. Bisa jaga Syahroni. Iya, bisa. Iya enggak? Betul. Jadi jangan Bonfil sudah ini bukan sekali lagi bukan karena mereka di DBL ya, enggak. Bukan. Jadi harapan gua memang Armando itu bukan berarti Papua jelek ya, enggak. Keluar dari Papua cari pengalaman di luar Papua. Memang enggak, dulu tuh ada Yopi Giai kalau pada ingat pemain Satya Wacana. Itu gila itu Yopi Giai. Kalau dia gue sudah ngeliat ini kayak LeBron James gitu. Jadi dan Yopi gitu. Mudah-mudahan Yopi nonton ya. Halo Yopi, main lagi. Yopi Giai, main lagi ini adik-adikmu di sini sudah tambah jago nih, bahkan bisa jadi lebih jago dari ente Yopi ya. Iya. Benar. Pemain-pemain di luar Pulau Jawa lah ya. Ya. Tuan ada lagi nggak tambahan gitu? Gue tuh mau menyoroti ini di timnas muda. Ada 3 anak. Ada 3 anak itu yang benar-benar tamat SMA. Tamat SMA langsung main. Dia main di Liga Pro. Iya, hitungannya pemain pro dong ya. Iya, dia pemain pro lah walaupun dia di timnas muda ya. Bener. Tapi dia kan main di Liga Pro. Ada si Mario Davidson. Oh, dia punya kakak juga tuh main di pro. Siapa? Enggak dong, sekarang di West Bandit. Oh ya West Bandit, siapa namanya? Aduh, aku lupa. Ya itulah, nanti kita cari. Andre. Iya benar. Lalu kemudian Bonfil itu tamat SMA kan? Dan yang barusan lo omongin. Sama Armando. Iya. Betul. Tapi mungkin nggak sengaja juga sih ya, yang kita sebutin memang orang DBL, maksudnya pemain DBL semua ya. Iya. Ini lu mau muji diri sendiri pernah lu latih gitu? Bukan gitu. Maksudnya timnas muda dulu gue yang pegang tuh pemain-pemain ngomong gitu kasarnya. Enggak. Maksud gue memang banyak bekas, maksudnya pernah ikut di DBL camp. Iya. Jadi mau dibilang nggak tahu timnas muda, ternyata banyak juga yang gue tahu gitu loh. Karena pernah gue lihat mainnya saat camp. Dan gimana kesan lu waktu itu? Ya, kalau gue bilang namanya anak SMA masih butuh pengalaman lagi yang banyak. Saat nanti di pro mereka punya ego. Kalau kata LeBron tuh, saat kamu udah berumur, yang dipikirkan bukan ego lagi, saatnya sharing the ball. Redam egonya, redam emosinya. Udah nggak layak lagi main kayak begitu gitu loh. Karena yang dilihat kan kepintaran lu saat bermain, smart, visioner. Lu bisa sharing bola, lu bisa ngambil keputusan saat mau nembak-nembak, saat mau drive, saat mau layup layup. Nggak mau ada teman kosong, enggak lah, gue mau dilihat orang nih. Kan ada tuh yang seperti itu. Gue harus hajar nih, gue harus biar bisa dilihat orang semua bahwasannya gue memang hebat. Gitu. Jadi gue harapannya, yang gue lihat nih si pemain-pemain timnas muda harusnya udah nggak ngelakukan itu nih timnas muda. Harusnya mereka bermain sebagai tim. Mudah-mudahan ya. Iya, jangan punya ego sendiri-sendiri lah. Itu sih. Karena semua jago sih. Iya, namanya timnas muda. Ada tambahan nggak lu dari timnas muda? Yang sebenarnya yang dari dulu pengen lihat langsung ya. Belum pernah nonton sih. Cuman kalau di YouTube udah sering atau di video-video apa itu. Hendrik Yongga ini. Namanya Hendrik Yongga atau Yongga? Iya, itulah tulisannya begitu. Itu kalau nonton lihat jago banget ini. Jago. Iya, udah kayak nonton anak-anak NBA SMA di luar di highlight di YouTube. Udah ngedang, drive-nya bagus, tembaknya bagus. Gestur posturnya itu sangat oke. Iya. Sebenarnya makanya sangat menarik buat dilihat. Iya. Gitu doang. Boleh sih. Tapi kalau misalnya lolos playoff, lu pada berharap ini harusnya diikutkan aja playoff. Iya loh. Setuju iya. Juga ya. Gak apa-apa. Butuh jam terbang juga ya. Jam terbang betul. Tapi harus diikutkan aja. Iya. Tapi pasti semua tim protes sih. Kenapa ya diprotes ya? Ya, gini loh, harusnya kan pemain timnas muda itu ada membela tim. Oh, jadi lawan timnya sendiri ya? Iya, bener gak sih? Iya, bisa. Ada beberapa nama yang harusnya memang punya tim yang bermain di liga gitu. Kayak Yuda kan main di Garuk-garuk nggak gatel. Udah cukup lah, reguler udah tambah pengalaman lah, cukup lah. Iya.
Gua lagi ya tadi apa ya? Yoi. Ya tim Lu Rico kan langsung 2, dia langsung 2 tadi. Oh, satu lagi berarti dia. Tapi memang manajemen udah ngerangkum semua si 2 itu kan. Iya. Yang terakhir. Terakhir gua Bima Perkasa. Yoi. Bima Perkasa buat gua ini tim musim lalu saya ingat gua itu finish di urutan 9 dari 10. 2020. Iya. Wow. Kalau ujungnya ekor tuh. Nah ini ekor yang nempel sama pantat jadi. Jadi hampir belakang gitu. Tapi di off season ketika musim nggak berjalan, mereka ngebangun ulang timnya tuh buat gue luar biasa. Ngerombaknya tuh luar biasa. Ini balik lagi kalau gue ngelihat flashback. Kalau tadi gue alasan gue adalah manajemen tim. Yeah. Yang gue lihat dari tim-tim juara gitu, setidaknya ya dari SM ketika SM juara mulai sejak 99. Kecuali 99 ya waktu itu mereka nggak berpengalaman kasarnya ya. Kecuali pelatihnya kalau nggak salah waktu itu. Selanjutnya itu tim-tim juara itu adalah tim-tim yang memiliki pemain-pemain yang sudah mapan. Jadi sudah punya pengalaman. Kayak tadi di Louvre itu gue senang tuh memang ada beberapa pemain yang sudah pernah juara di Bali sudah ada pernah juara. Pun halnya di Bima Perkasa. Kita tahu ada Febri. Dia ngambil Febri. Itu buat gua adalah salah satu terbaik di Indonesia tuh. Slasher terbaik. Salah satu pemain terbaik slasher. Cepet banget dia larinya. Cepet banget gitu. Kayak nginjak satu titik gitu loh dia. Lu kalau Febri lagi drive, ada tembok minggir. Tembok minggir. Febri juara IBL, juara ABL. Iya, sama kayak Sandi ya. Ada Galang. Raja Ribon dunia Indonesia. 2020 Galang tuh nggak di sana. Di mana saya sebutin timnya di mana? Galang tuh di Louvre. Di Louvre. Tapi dia sekarang balik. Dia balik gitu. Itu luar biasa buat gua. Galang terus kemudian ada yang pindah-pindah tim juara-juara terus. Pak Haji. Oh iya, Isman Thoyib. Iya. Pak Haji Isman Thoyib itu. Juara di Aspak, pindah ke CLS juara, balik lagi ke Stapak juara lagi gitu. Orang nggak lihat bahwa ada Thoyib di bawah ring itu cukup menakutkan bagi pemain-pemain yang defense, yang offense. Benar. Dia bloknya salah satu bloknya sangat jago banget gitu, jago banget. Punya jangkauan kan. Betul, itu Thoyib. Lalu kemudian selain pemain-pemain yang sudah berpengalaman buat gue di BPJ itu ada beberapa pemain yang sebenarnya dibilang muda, dibilang berpengalaman juga sudah cukup berpengalaman gitu. Gue bisa sebut misalnya Azarian Praditya. Lalu kemudian Nuke itu di catatan gue ini adalah salah satu top skor ketiga. Wow. Musim lalu untuk pemain lokal ya. Nuke ya? Iya. Wih. Lalu ada Indra. Indra ini kita suka ngomong di main basket. Indra ini adalah salah satu hasil binaan dari pelatihnya David Singleton, sehingga waktu itu kan sempat ada cerita kalau Indra ke West Bandits, tapi ternyata enggak. Indra bilang enggak, gue ke Bima Perkasa gitu karena dia pengen dekat lagi sama pelatihnya kayaknya gitu. Indra pemain bertahan terbaik di IBL. Oh iya benar. 20. Oh iya. Sorry Lang ya. Nomor 2-nya juga satu tim. Lu kebayang nggak? Sekarang satu tim ya. Galang di bawah, Indra di depan. Betapa kuatnya itu ya. Akan apalagi ini kan full lokal nih kita mainnya nih. Itu akan kuat sekali gitu. Lalu kemudian Nuke. Sebenarnya Nuke sama Febri tuh mainnya mirip-mirip. Cuma powernya. Betul. Tetap di Febri. Jadi Indra sama tapi Galang. Tapi lu banyak kan setuju, bantah dong. Oh iya. Apa? Mana ya bantahnya ya? BPJ boy. Oh mungkin pelatihnya. Loh. Oh salah loh. Kenapa? Salah. Kenapa? Pelatihnya kan baru sekali nih ke Indonesia. Pelatihnya ini justru luar biasa sekali catatan gua nih si Pak David Singleton. Nah, gimana? Itu dia lumayan buat gua rekornya. Di Pasifik kemarin dia urutan 5 loh. Sebelum musimnya berhenti gara-gara tuan corona itu. Iya. 5 dia di urutan 5-8. 5 kali menang, 8 kali game. Dan dia ini tipikal pemain yang mengutamakan defense. Itu kenapa dia berhasil mencetak kayak pemain-pemain yang mentalnya
jangan lupa ya, gua rasa nih di balik eksplosivitas Jericho itu ada David, gua rasa. Jericho yang kemudian pindah ke timnya Santun. United. Oh, sorry. Apa tuh? 5 menang 8 kalah. 5 menang 8 kalah. Oke. Dibenerin gua itu. 5 menang 8 kalah. Tapi kan gini loh, gue bantah lagi biar dia nggak ini, enak aja dia. Waktu dia ngelatih Pasifik, ada pemain asing boy. Oke, bisa. Ini kan nggak ada nih. Hah? Ini kan nggak ada, kan lokal semua. Betul. Justru lebih seru menurut gue ini. Tapi gue beberapa kali lihat ininya boy. Playnya? Sparring scrimmage. Oke. Pemain muda salah diteriakin dari ujung sama dia. Oh ya? Gue lupa namanya. Woi, what are you doing? Kata dia ya? gitu. Kedengaran loh dari jauh. Dia di bench sini nyerangnya ke ring sana gitu loh. Teriak dia. Iya. Pemain muda langsung. Bengong-bengong aja. Berarti kan peran gitu loh. Peran dia besar gitu loh. Karena kan ada pemain yang siapa sih pelatih ini gitu kan. Enakan sama pelatih lokal gitu loh. Gitu. Gue sangat berharap BPJ ini akan jadi tim kuda hitam yang nonjol banget. Gue yakin sih mereka akan lolos playoff. Gue yakin. Oh gitu ya. 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 Tim terakhir dari gue sudah sebutin semuanya. PJ, SM, BPJ, Dimas terakhir siapa tadi lu bilang? West Bandit ya. Tapi sebelum itu gue lupa. Lopre itu ada satu pemain yang juara dulu mulu. Siapa? Ayo siapa? Lopre. Bentar. Pemain yang sering juara terus. Oh. Siapa? Mr. W. Siapa? Pak Wenda. The Train. Oh iya. Wenda. Jamar, Wenda. Keceng, udahlah. Ya betul. Oke Lopre ya. Ini Wenda. apa sih lah? Fake head. Yang fake kepalanya. Iya. Keren Wenda. Respect untuk Wenda. Oke. West Bandit ya. Kenapa West Bandit? Satu gua kenal sama pelatihnya. Gue juga kenal. Bacot soalnya. Terus ternyata ada Mejoni di situ. Oh, Mejoni masuk situ? Iya. Mejoni. Oh, baru tahu. Mejoni tuh setahu gua pernah jadi captain loh di timnas. Oh ya? Iya. Oh wow. Nah, harusnya dia bisa membawa teman-temannya nih. Taruhlah si Widi juniornya dia di Setapak. Ya. Bener dong? Iya bener. Bener dong? Terus dia punya siapa lagi ya? Andre Adriano Satya Wacana kemarin ya. Punya pengalaman juga. Iya betul. Ada Cio Manu Putih. Saat 2020 lagi peak juga. Lagi naik. Terus ada satu pemain yang juara juga. Siapa? Saroni. Masih celes. Bener kan? Saroni. Ya. Saroni juara. Terus ada pemain paling pengalaman lah, gue rasa. Pemain paling pengalaman. Pemain gini? Iya, pemain paling pengalaman di West Bandit adalah Fadlan Minamlah. melalang buana. Iya. Mana-mana. Dan Syahroni punya pengalaman seperti Sandi. Iya. Harusnya dong. Dia termasuk kuat di bawah tuh Saroni. Iya, pemain kuat, pemain Firman waktu itu. Center yang bisa defense center di IBL. Ya. Di luar negeri juga. Dia jadi korbannya saat di challenge. Ada satu pemain yang nggak boleh lu lewatin kalau ngomongin West Bandits. Siapa ya? Yang kembali. Ada 2. Satu mantan MVP, satunya mantan pencetak poin terbanyak. Gila lah, gue bilang West Bandit harusnya sih sangat. Iya, boleh West Bandit bisa. Sebutin dulu siapa pemainnya tadi. Gue lupa ya. Sorry Merio, sorry Pringo. Ternyata ada Merio, Pringo. Merio tuh salah satu poin terbanyak saat di NBL. Bahkan mungkin sampai sekarang walaupun dia nggak main 4 musim. Merio. Ayo Merio, buktikan lagi kalau kamu bisa. Yang gue ingat Merio itu adalah pemain pertama sejak tahun 2010 sampai mencetak 1000 poin. 2000 poin. 2000. Pemain pertama mencetak 2000 poin. Dia istirahat 4 tahun, kayaknya masih banyak juga yang belum nyampe 1000 gitu. Gila banget. Kalau Pringo udah pernah juara dong. Dia kan juara sama Aspak kan? MVP. Oh ya MVP. West Bandit lah udahlah, bisa lah berarti nyanyiin lah. Ya, gue berharap Pringo bisa kembali pada formnya walaupun entah dia cukup lama nggak main kan. Tapi kalau gue pernah main sama dia Tarkam. Gimana? Pringo masih oke. Jadi gue Tarkam punya big man 3. Pringo, Koming, Dwi. Mending gak usah main kan? Bener kan? Curang. Itu makanya gue bilang udah nggak perlu drive. Ya. Udah nggak perlu buat situasi, suruh aja mereka di bawah low post. Mereka sangat dominan. 3 itu sangat dominan. Saat main di pro juga sangat dominan gitu loh. Jadi harusnya ya Koming balik,
Pringgo balik. Dwi enggak ya. Pringgo nanti ketemu sama Komeng ya. Waduh. Harusnya mereka kan sama-sama kurang dodo. West Bandit harusnya kurang Wijin. Wijin. Oh iya ya, Wijin pernah main ya. Oh iya Wijin. Balik mungkin ditarkam Wijaya Saputra udah nggak mau main di Liga Pro Indonesia. Tapi masih punya kemampuan gua rasa Wijin. Jago dia, sangat. Jadi kalau gua West Bandit itu sih bisa. Apalagi ternyata Cio itu kandidat. Defensive player kemarin. Oh kemarin. Ya. Kalau Widi kandidat MVP malah. Aduh Widi ya. Widi luar biasa. Harusnya di mana Widi? Harusnya gue West Bandit nih kembali lagi karena coachnya gue kenal, tahu cara bermainnya coachnya seperti apa. Setelah di sana lari sini, pressure coachnya kan juga punya kayak apa ya, meledak. Ya. Coachnya West Bandit ini pernah nelen Toa, Toa nggak? Toa ketelan jadi kalau ngomong wah kenceng banget. Dan pemain seniornya tuh cuma Fadlan sama Pringgo sama si Merio. Jadi kalau dia push pemain mudanya terus nih, teriak-teriakin terus ya nggak masalah udah gitu loh. Demi kebaikan tim kan. Iya. Jadi West Bandit bisa ngalahin Bali United kayaknya. Coach Jap Ricky ya. Coach Ricky itu 2 kali DBL All Star. Iya, 2 kali DBL All Star ke Amerika Serikat. Gitu ya. West Bandit bisa nggak ngalahin Bali United? Nggak bisa. Apalagi ngalahin Pelita Jaya. Oh ini Pelita Jaya sama tadi kita. Pelita Jaya. Kenapa Boy? Kenapa Pelita Jaya? Kalau gue lebih ke manajemen tadi, mungkin lu lebih ke pemain kali ya. Sebelum aku ngomong, ada yang mau menyanggah nggak? Bisa juara atau enggak? Juara langsung nih? Juara langsung. Lu siapa? Lu kan gue PJ iya. PJ juara? Kalau PJ sama SM, misalnya gue disuruh pilih. Udah PJ pasti. Bisa PJ sih ya, PJ juga. PJ ini punya 3. Tapi SM juga Ayo dari segi big man ya, aku sebutkan ya. Valentino Wungan. Ya. Ketua Tambahan sama Wicak sama Vincent Kosasi. Lewat itu sama Kevin Jonas. Lewat sama Kevin Jonas. Siapa? Kevin. Kamu bilang big man? Big man dong. No, Vincent cuma big man ya. Wicak pasti ditarik keluar. 4 ya. Si Wungan sudah main shooting sekarang. Iya, tapi tetap kerjaan pertamanya tugasnya tetap rebound, bro. Gak mungkin kamu santai-santai. Kalau dia kamu nembak aja. Gak mungkin. Boleh kalau defense boleh lah rebound. Peluru-pelurunya. Wah, menyerangnya itu yang luar biasa. Itu tadi gue baru bahas manajemen. Keluarin tuh siapa kenapa PJ. Pelurunya Prastawa. Waduh. Masa perlu dijelaskan? Ragil Spati. Oh, Ragil benar. Apa gila itu? Ragil tuh pemegang rekor poin tertinggi untuk pemain lokal. Iya, betul. Oh iya? Ya, di IBL. Satu game berapa tuh? Seingat gue 48 poin di Malang kalau nggak salah. Di seri Malang tahun kapan gue lupa, tapi gue nonton. Kalau buat pemain tuh ya, masalah lapangan ngaruh loh. Kayak di Bandung tuh susah masuknya bolanya. Nah ini. Kalau di Malang juga susah, tapi Ragil bisa 40 berapa? 48 poin. Nah itu. Iya, 48 poin betul. Hebat. Dia pernah. Enak kalau kata orang Malang. Enak. Nah, satu lagi. Sebenarnya yang menarik dari PJ ini ada satu anak muda yang sebenarnya dari dulu dari SMA kuliah itu sangat berpotensi dan saya melihat namanya adalah Katon Aji Baskoro. Wah, pemain terbaik sepanjang masa. Itu luar biasa. Luar biasa. Lah kidal. Ya, itu luar biasa. Aku pengen lihat dia tuh kembali ke performa yang dulu. Ya. Itu luar biasa. Dulu waktu dia kuliah di Bama, itu ada kesempatan dikit di dunk ya? Dunk. Salah lihat mungkin, layup mungkin. Iya kali. Di dunk. Pegang ring ya kan? Pegang ring, layup. Pegang ring. Layup, pegang ring tangan kanan. Makanya Ton, buktikan ke manusia 2 ini. Kalau kamu memang pemain gak perlu dibuktikan, gue jagoin PJ ada dia Katon. Juara loh. Iya, juara ABL betul. Juara IBL juga. Juara dia. ABL juara juga kan? IBL juga. Bahkan gue sangat terkesan ketika final IBL, ketika Katon juara di tahun 2016 itu Katon jadi salah satu faktor penentu kenapa CLS bisa juara saat itu, khususnya di menit-menit akhir ya. Gua jadi saksi waktu itu. Katon edan banget tuh di menit terakhir. Kembali lagi ke performanya itu. Iya. Dulu ya. Emang dia menurun emang? Menurun sekarang. Oke. Tapi ya harus dibuktikan loh. Iya. Katon gue setuju Katon. Iya, Katon itu luar biasa. boleh Katon. Iya. Yang lain-lain ini bagaimana, Boy? Masa ada yang jagokan? Oh maksudnya tim lain. Prawira itu luar biasa loh. Masa ada yang jagokan loh katanya. Boleh sih Prawira. Boleh. Apa ya kalau Ini luar istilahnya biasa. tuh
kandidat terakhir lah masih bisa dimasukin gitu ya mungkin. Di situ ada MVP. Prawira. MVP? Oh iya Prawira. Abraham Damar toh? Abraham Damar Grahita. MVP Liga di situ. Prawira. Ini jagoan kita ya. Siapa tahu ada yang mau kasih jagoannya bisa di kolom komentar kan? Tapi kita boleh lah bahas Iya, ini. Ini ada beberapa pemain yang juga luar biasa sih dari Prawira Bandung ya. Ada Abraham, Arif Hidayat, Arif juara. IBL dan ABL. Difta, kemudian ada Difta pemain paling apa ya? Iya, pengalaman. Difta ini loli kecil. Ya, tough. Loli kecil mungkin. Jadi Difta kalau udah drive entah apanya tapi kayak ada bempernya gitu di depan itu. Jadi semua ditabrak dari Difta. Lalu kemudian Reza Guntara. ada Reza, ada Hans Suters. Iya, Hans Abraham. Hans itu pernah bergabung dengan CLS juga ya? CLS ya. Ya pernah ya. Hans. Cuman emang gue nggak tahu dia Prawira ini barisan big man-nya memang harus diuji ya, harus diuji karena memang ada mantan juara juga. Iya. Firman. Iya, Firman backupnya siapa ya? Nah itu dia sih. Big man-nya. Pandu walaupun yang sama Pandu. ada satu Reza bekas pemain Satria Muda. Dia Yaya. Dia Ulhak. Iya. Jangan salah, Yaya itu pemain Asian Games loh. Oh iya. Bener kan? Iya. Bener ya? Iya. Nah, Yaya pengalaman sih juara harusnya juga. bisa dong. Juara juga. Gue tuh bukan berarti misalnya ada yang bilang Yaya nggak bisa offense, bukan berarti dia jelek di defense loh. Kayak Idan tadi bilang, Thoyib tuh di bawah ring saat defense takut loh orang mau lay up. Iya betul. Harapannya Yaya gitu dong, punya jangkauan dan betul. Ya kan? 2 meter lebih ya dia. Iya dong. Saat kamu bukan nggak kayak memang kamu susah buat poin lah di offense. Iya. Kamu punya peran di defense yang sangat kuat. Iya. Yang sangat bisa backup si Firman nantinya gitu. Bahkan gue tuh di Prawira ya Tun ya, gue berharap ini adalah tantangan sebenarnya dari seorang Abraham Damar Grahita. Oh iya. Karena buktikan. Kalau di NBA itu can he carry a team? Iya. Bisa bawa tim nggak gitu? Maksudnya memang ini bukan tanggung jawab Abraham seorang semata, tapi dengan buat gua nih seorang Abraham saat ini sudah kalau dia mau malas-malasan juga bisa karena dia udah nggak ada yang mau semua sudah dia dapat gitu. Pembuktian sudah nggak ada yang perlu dibuktikan, dia udah dapat. Kasarnya MVP sudah di plafon basket Indonesia itu dia udah megang gitu. Kepala dia cuman memang ada ya tinggal dia munculin tantangan-tantangan baru. Salah satunya adalah membawa Prawira menurut gua untuk Abraham betul. Menularkan apa yang sudah dia lakukan dan apa yang sudah dia capai, attitude dia, gaya main dia di lapangan gitu. Berarti dia harus punya mental seperti James Harden ya. Weh, James Harden. Tapi memang James Harden tuh enggak perlu latihan, jago loh, Bro. Jago. Jago. Dia diulang nih bukan? Udah boleh. Offense-nya si Prawira memang kebanyakan outside sih. Iya. Jarang gue lihat. Memang ya ada Abraham. Iya. Ada si Hans. Iya. Ada Difta bisa shooting. Iya. Iya enggak? Ya harapannya sih memang karena kalau kayak gini kalau sederhananya biasanya ya udah dijaga di depan bisa jadi satu masalahnya kayaknya udah masalah gede buat mereka gitu ya. Mudah-mudahan harapannya mereka bisa masuk atau siapa yang di bawah yang jadi cukup kuat gitu. Iya betul. Bisa 5 besar bisa lah ya Prawira ya. Playoff bisa lah. Tapi seperti biasa kita nggak akan pernah tahu tiba-tiba mereka membuat kejutan atau apapun. Iya. Betul. Siapa lagi nih? Mas Antun, siapa lagi? NSA itu ada pemain naturalisasi loh. Iya, ada pemain naturalisasi. Juara Rookie of the Year, pemain nasional, SEA Games. Dan banyak pemain-pemain Papua yang kita harapkan jadi luar biasa. Amin. Itu yang gue mau. Ada berapa banyak? Ada 4 ya? Ada di sana itu, ada banyak, ada 4 kalau nggak salah ya. Nggak tahu lewat-lewatnya lah, nggak tahu. Karena memang NSA nih lagi join. Ya. Namanya ya, udah berubah ya, lagi join NSH dengan Mountain Gold. Timika. Nah, udah pasti biasanya kayak siapa ya waktu itu ya? Mirip tadi yang lu omongin kayak timnas muda ya. Iya. Jadi kayak dulu Hang Tuah tuh namanya Palembang ya? Mubah Hang Tuah. Iya. Nah itu Mas, ada beberapa pemain Palembang. Iya. Yang diikutkan. Nah, ya Timika ini harusnya seperti itu dong. Iya. Ada beberapa pemain Timika yang akhirnya join ke NSA. Ya, tinggal pelatihnya aja. Ya, mudah-mudahan bahkan bisa lebih jago daripada
pemain-pemain yang lain gitu ya harapannya. Ada Rizky Effendi. Wah, Rizky. Aeng. Juara juga dong iya. sama Stapak. Iya. Aeng pernah main sama B-Boy. Betul. Ya kan satu tim. Ada pemain DBL All Star juga jadi point guard-nya sekarang. Rorim itu ya. Walaupun emang nggak tahu ya kenapa gue nggak memilih NSA ya akan jadi sebuah tantangan yang berat sekali buat mereka di musim ini gitu. Walaupun karena ada B-Boy. Banyak pemainnya. Karena pemain-pemainnya ya kita Widi pindah ya itu si shooternya siapa? otomatis Lutfi. yang bisa diandalkan untuk cetak poin adalah si Pandey dan B-Boy Aeng gitu ya. Dan ada Ruslan balik. Berarti Ruslan. Pringgo, Ruslan. Ya. Pada balik tuh ya, Ruslan ya. Toyib. Ya. Ya ada beberapa tim yang sebenarnya kita nggak bisa sebutin karena memang kita ya apa ya. Walaupun begitu kita berharap mereka bisa buat kejutan. Ya. Kayak misalnya Hang Tua ada Kelly loh. Lu gak usah ngitung lah assist dia berapa, steal dia berapa, no Kelly no party. Jadi begitu Kelly datang hanya bahaya nih orang. Bahaya memang gitu sih tuh. Oki Wira. Aduh, Oki Wira. Itu sama Keceng gini ya, sama Keceng. Yoi. Dari Perak SEA Games 3x3. Oki Wira lalu kemudian ada Satya Wacana. Buat gua Satya Wacana ini tim yang konsisten menghasilkan pemain-pemain bagus. Iya, pemain muda walaupun kita harus cukup realistis lah untuk melihat bahwa kayaknya kalau mereka pengen lebih lagi ke atas ya harus melakukan perubahan-perubahan seperti yang dilakukan oleh tim-tim papan atas, manajemen gitu. Kalau ada, jadi ini kita bukain pintu nih ya. Kalau ada sponsor yang cinta-cinta basket tolong sponsorin Satya Wacana. Kasih duit sebanyak-banyaknya, kasih pembinaan yang baik. Semoga ini jadi tim yang hebat gitu. Ya, karena memang betul ngaruh dengan suasana tim yang punya manajemen bagus dan ya gitulah kadang iya kadang last but not least. Asik. Terakhir tapi ya Pasifik. Ini agak bingung juga gua mau bahas. Santun biasa jago nih ngomongin Pasifik. Kenal kan? Kekuatan yang sekarang kurang tahu. Kenal main punya. Karena banyakan rookie. Iya banyak rookie. Iya sih. Pemain utamanya pada pindah. Hardian, Yeriko, Indra keluar ya betul. Benar. Dan pelatihnya baru. Iya benar. Mas Aris, baru. Pelatih Unair kalau pada tahu ya tim basket Unair. Iya pelatihnya asistennya Moses ya. Pak Moses, Coach Moses. Itu pelatih All Star. All Star kan? Coach keren itu. Keren ya. 2017. Iya. Itu luar biasa itu orang. Harapan gua ini harusnya menjadi debut dari Coach Aris dan Coach Moses. Mudah-mudahan ke depan mereka berdua bisa jadi pelatih yang hebat di bola basket Indonesia. Banyak banget pengalaman lah di Liga Pro ini mungkin yang bisa mereka pikul nanti buat mereka melatih lagi mungkin di kampus. Oke, gini. Ini kita udah cukup lama ngobrolnya. Lama banget. Nanti kepanjangan. Sebelum gua tutup nih ya. Lu semua kita semua udah pilih 3 kan? Iya. Sebelum kita tutup, lu sebutin 1 aja paling jago dari 3 itu siapa? Gua PJ. Lu siapa? Ya pasti Lovre lah. Lovre. Bali United. Bali United ya. Lihat tuh bentar. Yeriko tuh bakal gila-gilaan tuh ntar. Iya, Yeriko gila. Iya, yakin. Gila-gilaan dia. Oke, Yeriko. Jangan gila ya Yeriko. Berarti PJ, Bali United, dan Louvre. Oke, teman-teman main basket podcast segitu aja. Ya. Dari kita, dari kami tentang prediksi untuk IBL 2021. Ya. Yang namanya prediksi nih Mas ya. Iya. Kemungkinan benernya tuh biasanya 80-20. Gak apa-apa, yang penting prediksi dulu ya. 80 gagal. Tapi 20 bisa benar. 20 bisa benar. Jadi lu siapa juaranya siapa yang akan juara? Ya kita lihat nanti. Iya kita lihat nanti. Ya. Ini pencinta basket udah gak sabar banget mau lihat. Nah itu yang paling penting ditonton. Ditonton sama penggemar basket. Oh iya benar. Itu penting karena memang kita harus lihat sama-sama. Nanti IBL akan mengasih saluran di mana tempatnya nonton. Untuk yang sudah nonton video ini, silakan kalian isi kolom komentar. Siapa tim jagoan kalian.
misalnya nih nggak setuju sama Santun bilang PJ sama Timnas gitu, sama Bali United, wah gue nggak setuju sama Bali United, apa misalnya sama Dimas atau sama gue, silakan isi kolom komentar. Kalau yang setuju kita sih seneng, kalau yang nggak setuju nggak apa-apa, tulis di komentar. Harapannya yang paling penting adalah kita nonton. Ya, IBL nanti jangan nanti komen-komen tapi nggak nonton. Iya, betul. Kita harus dukung basket nasional. Sampai jumpa, terima kasih Dimas Muhari. Terima kasih Santun Frederick. Sampai jumpa. Satu. Jangan lupa subscribe ya. Jadi itu dari kami. Nyalakan lonceng juga, jangan lupa. Oh iya. Biar tahu ada video-video baru dari kita. Oh, oke. Harus ditunggu dong video kita. Iya, kita di komen itu paling penting. Komen ini nggak apa-apa nih. Iya. Memang itu yang ditunggu. Ya, dan jangan lupa tunggu juga, kita akan selalu hadir setiap hari Jumat jam 16. Jam 4 sore. Jadi tunggu minggu depan gua, Dimas, Santun akan datang dengan obrolan yang jauh lebih menarik. Sampai jumpa.